Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Tak lupa, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, di zaman sekarang hampir setiap hari kita melakukan update status, update story, update foto, atau update lokasi. Dalam hitungan detik, semua orang bisa tahu kita sedang di mana, sedang makan apa, atau sedang merasa apa. Namun pertanyaannya, selama Ramadan ini, sudahkah kita melakukan upgrade iman, atau baru sebatas update status? Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan. Ramadan adalah momentum besar untuk naik level. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa itu jelas agar kita bertakwa. Bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar terlihat religius, tapi menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimatnya, karena iman dan mengharapkan pahala. Artinya, ada kesadaran hati, ada niat untuk berubah, dan ada tekad untuk memperbaiki diri. Teman-teman yang berbahagia, seringkali Ramadan justru lebih ramai di media sosial daripada di masjid. Timeline penuh dengan foto buka bersama, foto takjil, dan ucapan-ucapan Islami. Itu tidak salah, tapi jangan sampai sibuk mempercantik tampilan luar, sementara hati masih kosong dari keikhlasan. Upgrade iman itu artinya ada perubahan nyata. Contohnya yaitu, yang tadinya malas sholat menjadi rajin sholat, yang tadinya malas mengaji menjadi rajin tilawah, yang mudah marah belajar sabar, yang sulit sedekah mulai ringan tangan membantu. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan ini. Puasa secara fisik, tapi hati tetap dipenuhi iri, dengki, ghibah, dan amarah. Di era digital ini, tantangan puasa bukan hanya lapar dan haus, tapi juga jempol dan layar, mata yang bisa melihat, lisan yang mudah berkomentar, hati yang cepat membandingkan. Ramadan adalah momen melatih kontrol diri, bukan hanya menahan makan, tapi menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala. Upgrade iman berarti kita mulai bertanya pada diri kita, apakah setelah Ramadan nanti sholat kita lebih baik? Apakah lisan kita lebih terjaga? Apakah hati kita lebih lembut? Ramadan itu seperti training camp. Kita dilatih disiplin, sahur tepat waktu, buka puasa tepat waktu, sholat tarawih, tilawah, sedekah. Semua itu untuk membentuk kebiasaan baik.
Kalau setelah Ramadan kita kembali seperti semula, berarti kita hanya update status, belum upgrade iman. Sobat yang dirahmati Allah, perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari niat yang lurus, dari langkah yang kecil tetapi tetap konsisten. Mungkin kita belum khatam Al-Quran berkali-kali, mungkin sedekah kita belum besar, tapi minimal ada satu kebiasaan buruk yang kita tinggalkan dan ada satu kebiasaan baik yang kita pertahankan. Karena tanda keberhasilan Ramadan bukan pada meriahnya buka bersama, tapi pada istiqomah setelahnya. Mari jadikan Ramadan sebagai titik baik, upgrade iman kita, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih sabar dalam keluarga, lebih sabar dan peduli pada sesama, lebih takut berbuat dosa walau tidak ada yang melihat. Ingat, yang kita bawa ke akhirat bukan jumlah followers, bukan jumlah likes, tapi amal soleh dan hati yang bersih. Sebelum saya akhiri kultum pada hari ini, saya ingin berpantun untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Ke pasar membeli buah delima, tak lupa membeli buah tin. Semoga ilmu yang kita terima menambah takwa dan bersihkan batin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk mengambil hikmahnya dan praktikkan di kehidupan nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.